Saya dengar Wakil Presiden berkeinginan tahun 2026 mulai bekerja di IKN. Dan karena itu sebagian wakil menteri juga harusnya ikutlah. Karena kan wapres, ya wamen-wamen ikutlah pindah ke IKN. Bagi Komisi 2 DPR RI yang sebagian besar di periode lalu kami terlibat dalam pansus pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kabar Politik. Komisi 2 DPR RI mendesak ya di tahun 2026 Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk segera berpindah ke ibu kota Nusantara. Ya. Hal ini bersama dengan para wakil menteri. Dan ini untuk menunjukkan secara politikal ya bahwa pembangunan IKN bergeser dari infrastruktur kepada menjalankan fungsi pemerintahan. Dan ini sejalan dengan perpres yang dikeluarkan oleh Prabowo Subianto beberapa waktu yang lalu terkait akan menjadikan IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028. Langkah ini dimulai dengan memindahkan Wapres dan juga wakil menteri ke IKN. Tentunya tadi selain untuk mengawal pembangunan IKN agar berjalan lancar, tentunya untuk kemudian fungsi IKN sebagai ibu kota politik juga berjalan. Ya. Ketua Komisi 2 Rifki Nizami Karsayuda mendesak hal ini dalam rapat dengan pendapat dengan beberapa kementerian, ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pan-RB, dan juga Otorita IKN. Dan meminta ini mulai dijalankan di tahun 2026 sejalan dengan pembangunan Istana Wapres yang sudah 76% selesai dan akan dikebut sampai akhir Desember 2025 selesai. Ya. Dan Komisi 2 juga mengibaratkan teori Ratu Lebah, di mana koloni lebah ya akan pindah jika ratunya juga ikut berpindah. Ya. Jadi Komisi 2 mengibaratkan Gibran ini seperti Ratu Lebah jika kemudian pindah ke IKN, ya, kemudian diikuti oleh para wakil menteri, maka para ASN yang akan dipindahkan ke IKN juga akan senang hati ya karena kemudian ada kepastian ya dalam kemudian berkantor di IKN. Karena sampai saat ini yang berkantor di IKN adalah hanya otorita IKN dengan jumlah ASN yang minim ya. Padahal kalau tidak salah Istana Kepresidenan sebenarnya sudah jadi, kemudian juga dinas ya, kantor dinas 4 Kemenko ya, karena saat itu jumlah Kemenko-nya belum bertambah ya. Sebelumnya kan jumlah Menko itu selalu 4 ya. Namun di era Pak Prabowo Subianto jumlah Menko-nya menjadi 7 ya. Karena juga ada penambahan kementerian yang semakin banyak, jumlah 49 kementerian dengan 7 Menko. Dan kemudian para Menko juga kebanyakan diisi oleh ketua umum partai politik pendukung Prabowo Gibran ya. Hampir semua ketum partai politik mendapatkan posisi posisi Menko ya, kecuali PKS dan juga Nasdem dan juga PSI tentunya ya, karena nggak mungkin juga ya partai non parlemen mendapatkan posisi Menko. Nah, ada 4 orang ya posisi dan juga Bahlil ya. Bahlil walaupun bukan Menko tapi posisi sebagai Menteri SDM. Tapi di situ ada Erlangga Hartarto ya dari Golkar, mantan ketum partai Golkar. Kemudian juga ada Caimin ya. Kemudian juga ada Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Zulkifli Hasan. Ya, jadi 4 Menko dari unsur partai politik. Dan ini luar biasa. Termasuk Pak Yusril ya. Tapi posisi Yusril sudah tidak lagi di PKB ya setelah mengundurkan diri. Nampaknya posisi Yusril mengundurkan diri dari PKB karena posisi Menko ya. Kembali ke masalah pemindahan Wapres ke IKN, dan memang ini secara politikal akan kemudian menjaga IKN tetap dilanjutkan pembangunannya. Artinya potensi untuk kemudian mangkrak dan lain sebagainya kalau Wapres itu pindah ke IKN akan sangat minim. Tapi jelas ya dari sisi politik ya, kemudian elektabilitas ya pasti jelas ini akan diperhitungkan oleh Jokowi dan dinastinya. Karena apa? Ketika pindah ke IKN maka sorotan media akan berkurang dibandingkan ketika masih di pusat pemerintahan, pusat ekonomi seperti Jakarta ya. Artinya memang ini juga menjadi usulan yang menjadi buah si malakama ya. Kalau kemudian memang
Wapres tidak mau pindah begitu saja dengan Wamen, maka kemudian pembangunan IKN akan tersendat-sendat, banyak kritikan, kemudian juga anggaran yang bisa jadi tersendat dan lain sebagainya. Tapi begitu Gibran dan para wakil menteri ini berpindah, kemungkinan tadi pembangunan IKN akan mangkrak, akan diminimalisir. Ya cuma tadi minusnya secara politikal dan sorotan politik akan berkurang. Ya, tapi kan Pak Jokowi ini kan handal ya. Dia bisa memboyong para buzzernya ya, para kemudian pegiat media sosial yang untuk terus menyorot IKN sebenarnya. Sebenarnya memang menjadi pilihan yang sulit ya. Pindah ke IKN artinya memastikan pembangunan IKN lancar, termasuk juga kepindahan ASN dan lain sebagainya untuk mempercepat ya. Di tahun 2028 IKN menjadi ibu kota politik ya. Tapi di satu sisi juga sorotan media karena jauh dari pusat ya pemerintahan de facto ya, secara fakta ya Jakarta itu masih ibu kota ya, sifat ibu kota. Makanya kemudian kalau orang luar bertanya ibu kota negara Indonesia itu di mana? Ya, Jakarta atau IKN Nusantara. Karena undang-undang terkait DKJ sudah dikeluarkan, ya sudah disahkan di mana posisi Jakarta sudah sebagai tidak ibu kota lagi. Namun ya tadi secara pusat ekonomi masih ya, tapi secara administrasi sebenarnya Jakarta sudah bukan ibu kota lagi dengan keluarnya undang-undang DKJ ya. Nah, walaupun rencana pembangunan RPJ ya, pembangunan jangka menengah RPJM itu Jakarta masih sebagai ibu kota sampai 2029 juga aneh ya, karena undang-undang DKJ sudah keluar ya. Tapi yang jelas usulan dari Komisi 2 DPR ini semakin menarik ya. Apalagi ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda ya, bahkan secara khusus ya meminta anggota Komisi 2 dari fraksi Gerindra Aziz Subekti untuk menyampaikan langsung ini kepada Pak Prabowo Subianto. Dan nampaknya memang usulan ini juga sudah lama sekali ya disampaikan oleh Nasdem lewat Wakil Ketua DPR Saan Mustafa ya, yang mengatakan ya emang lebih baik ya, Mas Gibran ini sebagai Wapres ini pindah ke IKN ya, artinya untuk memastikan pembangunan IKN berjalan lancar dan juga secara politikal ya akan kemudian pemerintahan secara efektif mulai berjalan di IKN ya, sebelum kemudian menjadi ibu kota politik di tahun 2028 atau 1 tahun menjelang Pilpres 2029. Dan sebenarnya ini sesuatu usulan yang baik ya. Dan secara politik bisa ditangkap sebagai kesempatan ya, sebagai peluang ya. Peluang apa? Jelas ya. Sebenarnya untuk menaikkan elektabilitas Gibran ya. Dengan sumber daya yang dimiliki oleh Pak Jokowi, relawan-relawan yang masih kuat, partai politik seperti PSI yang militan ya, dengan banyak anak-anak muda, seharusnya ini peluang bagi Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan ya bahwa dirinya kemudian mampu pindah ke IKN dan kemudian memimpin dari sana dan kemudian memastikan pembangunan IKN ya. Tapi apakah ini akan dilakukan ya? Atau jangan-jangan tadi ya IKN ini memang ya akhirnya dibuat lambat-lambat saja ya, Perpres yang dikeluarkan oleh Pak Prabowo Subianto yang akan menjadikan IKN sebagai ibu kota politik 2028 ya nantinya hanya omong-omong belaka ya, karena syarat yang syarat-syarat yang ditentukan dari Perpres adalah tadi pembangunan sarana infrastruktur yang harus sudah semuanya ya 50% paling tidak ya, walaupun tadi kalau yang di pusat-pusat pemerintahan seperti Istana Presiden, kantor Menko, kemudian kantor-kantor menteri sudah banyak yang terbangun, tapi kan tadi yang bagaimana tempat tinggalnya ASN ya, asrama-asrama ya, kemudian apartemen-apartemen ya, rumah susun lah ya untuk ASN apakah sudah jadi, kemudian yang lain-lain itu apakah sudah jadi atau belum ya. Ini syarat-syaratnya lumayan ya, di atas 50% semua, dan apakah di 2028 itu akan selesai atau tidak ya tergantung juga dengan dana yang digelontorkan oleh pemerintahan pusat kepada pembangunan IKN ya. Nampaknya kan banyak yang dipotong ya, kemudian juga banyaknya investor yang katanya sudah oversubscribe kata Pak Jokowi ya, apakah kemudian akan mempercepat proses pembangunan IKN atau pada ujungnya lambat-lambat ya. Tapi dengan pindahnya wakil presiden dan juga para wakil menteri pasti juga akan membuat ASN yang ingin dipindahkan ke IKN itu tidak kemudian ragu-ragu lagi ya, pasti akan siap ya. Kalau tadi Ratu Lebahnya sudah pindah ya, ini kita lihat ke depannya apakah wacana untuk Wapres dan para wakil menteri berkantor di IKN di tahun 2026 akan terlaksana atau ya akhirnya
ya hanya Pak Basuki Hadi Mulyono sebagai ketua otorita IKN, kepala otorita IKN yang berkantor di sana bersama para anak buahnya dan juga para pekerja ya yang membangun IKN. Kita lihat bagaimana selanjutnya dari usulan Komisi 2 DPR ini, apakah akan ditindaklanjuti atau pada ujungnya ya Mas Wapres tetap di Jakarta dan hanya berkeliling ke sekolah-sekolah SD, SMP, SMA untuk mengawasi makan bergizi gratis. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.